Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi hikmah. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dan umur yang barokah serta hidayah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Rendah hati dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau yang dikenal dengan nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada temanku dari kaum Ansor, sekarang Rasulullah telah wafat, di antara kita masih banyak sahabat yang masih hidup. Marilah kita temui mereka untuk menanyakan tentang ajaran Islam dan kita hafalkan. Teman Ansorku berkata, bukankah orang-orang selalu datang kepadamu untuk bertanya tentang agama walaupun para sahabat tersebut masih hidup? Saya menjawab, karena itulah, meskipun jemaah para sahabat yang besar masih ada, orang-orang sudah tidak memiliki perhatian penuh kepada mereka dan tidak mempunyai lagi semangat ke arah itu. Kemudian saya mulai mencari-cari ilmu agama, saya mendatangi setiap orang yang saya duga telah mendengar sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menelitinya sampai akhirnya aku berhasil memperoleh sejumlah besar hadis-hadis dari kaum Ansor. Apabila aku mendapati mereka sedang tidur, aku menghamparkan sorbanku di pintu pagar rumah mereka dan aku duduk di atasnya sambil menunggu mereka. Walaupun terkadang mukaku dan badanku penuh dengan debu, aku terus bertahan hingga mereka bangun agar aku dapat bertanya kepadanya. Sebagian besar dari mereka berkata kepadaku, Abdullah, kamu adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepatutnyalah kamu memanggilku untuk datang ke tempatmu, tidak sepatutnya kamu bersusah payah untuk menemuiku di sini. Kemudian aku berkata kepada mereka, aku adalah seorang penuntut ilmu, oleh karena itu, aku lebih patut untuk datang menemuimu. Mereka kembali bertanya, sejak kapan kamu menungguku? Aku memberitahu mereka bahwa aku telah menunggunya sejak lama. Kemudian mereka berkata kepadaku, sungguh kasihan, mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku berkata, hatiku tidak menginginkan engkau datang terlebih dahulu sebelum menyelesaikan keperluan-keperluanmu. Hingga tiba pada suatu waktu ketika orang-orang berduyun-duyun datang kepadaku untuk mencari ilmu. Orang-orang Ansar itu mulai menyadari dan berkata, anak ini ternyata lebih pandai daripada kita. Demikianlah keinginan dan kerendahan hati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam menuntut ilmu membuatnya mendapat gelar Hibrul Ummah, tinta umat, juga sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu, di zamannya. Sifat rendah hati yang dimiliki para pencari ilmu lahir karena keinginan dan kebutuhan akan ilmu tersebut digambarkan dari pengalaman sahabat dan para ulama sebagai berikut. Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Imam Mujahid radhiyallahu anhu bahwa, barang siapa yang malu atau sombong dalam mencari ilmu, ia tidak bisa mendapatkan ilmu. Ali radhiyallahu anhu berkata, siapapun yang telah mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf, aku adalah hamba sahayanya, apakah aku akan dibebaskannya atau dijualnya? Yahya bin Katsir radhiyallahu anhu berkata, ilmu tidak akan datang dengan cara bersenang-senang. Imam Syafi'i berkata, seseorang yang mencari ilmu tanpa keinginan hati dan tanpa perasaan membutuhkannya, ia tidak akan pernah berhasil. Sebaliknya, seseorang yang dengan bersusah payah dan hidup di dalam kesempitan, berusaha untuk mendapatkannya, ia akan berhasil. Imam Abu Yusuf radhiyallahu anhu menambahkan, saya mendengar dari orang-orang saleh bahwa seseorang yang tidak menghargai gurunya, ia tidak akan berhasil. Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Al-Hatib telah meriwayatkan dalam kitab Jamiknya bahwa Ibnul Mu'taz berkata, orang yang rendah diri dalam belajar adalah yang paling banyak ilmunya, sebagaimana tempat yang rendah adalah tempat yang paling banyak airnya. Dalam syairnya, Humaydi radhiyallahu anhu menulis, berjumpa dengan manusia tidak memberi manfaat apa-apa kecuali perkataan yang sia-sia dan kabar angin. Maka kurangilah bertemu dengan manusia, kecuali untuk mengambil ilmu atau memperbaiki diri. Sahabat inspirasi hikmah, semoga kisah-kisah yang tersaji di channel ini dapat memberikan motivasi, inspirasi maupun hikmah, serta dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi, agar kami bisa terus berkembang dan berkarya serta membagikan kisah-kisah yang bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.